Israel mendapatkan peringatan keras tentang status di dataran Golan. Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan bahwa Golan tanah Suriah dan tak ada legitimasi bagi pendudukan Israel di sana. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Desember, hal itu dilaporkan oleh Kemenlu Suriah dalam pernyataan resmi. Perlu diketahui, Kemenlu Suriah menegaskan bahwa Damaskus turut dalam perundingan teknis yang menyangkut keamanan Suriah. Ditegaskan, itu tidak berarti Suriah mengabaikan hak tegasnya atas Golan yang diduduki. Lantas, Kemenlu menegaskan bahwa Golan tetap milik Suriah dan pendudukan Israel tidak memiliki legitimasi. Perlu diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah mengatakan bahwa dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki adalah milik Israel selamanya. Lantas, dalam perkembangan terkini, Netanyahu mengisyaratkan bahwa negosiasi dengan Suriah hanya mungkin jika Damaskus menyetujui pembentukan zona demilitarisasi dari ibu kota Suriah hingga lereng selatan Jabal al-Sheikh di Golan yang diduduki. Perang kunci Timur Tengah berpotensi terjadi. Iran dikabarkan mulai perkuat zona udaranya dengan memakai jet tempur Su-35 buatan Rusia. Mengutip Tribun News pada 3 Desember, hal itu dikabarkan merujuk pada isi dokumen korespondensi Kementerian Pertahanan Rusia yang bocor, di mana dokumen itu mengungkap bahwa Rusia telah mulai memproduksi 16 unit jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 untuk Iran. Menurut dokumen, pengiriman penuh batch pertama 16 unit Su-35 direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2027. Lantas, sebagai informasi, kebocoran itu diduga adalah hasil peretasan peretas Ukraina terhadap jaringan industri militer Rusia. Para analis pun memperingatkan bahwa kedatangan Su-35 ke Iran berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan udara Timur Tengah secara fundamental. Mengingat dengan Su-35, Iran akan memiliki satu di antara platform tempur non-siluman paling mumpuni di dunia. Perlu diketahui secara strategis, jika skuadron Su-35 dipadukan dengan sistem pertahanan udara S-400 Rusia, maka akan terbentuk jaringan pertahanan berlapis A2 atau AD. Maka hal ini akan menyulitkan perencanaan serangan Israel maupun Amerika. Lantas, dengan Su-35, Iran dapat membentuk 2 skuadron modern berkemampuan tinggi yang mampu mencegah serangan preemptif Israel. Bahkan diprediksi bisa menandingi armada tempur negara-negara GCC serta memproyeksikan kekuatan di berbagai front sekaligus. Hamas mengaku telah menyerahkan 1 dari 2 tahanan Israel terakhir yang ditahan di Gaza. Sementara itu, Israel dilaporkan telah mengkondisikan dimulainya negosiasi untuk meluncurkan fase kedua perjanjian gencatan senjata. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Desember, Israel mengonfirmasi penyerahan itu pada Selasa 2 Desember. Pernyataan itu dikeluarkan Israel tepat setelah Hamas mengumumkannya. Adapun sebagai informasi, menurut Times of Israel, jenazah 2 tawanan yang tersisa di Gaza adalah Sersan Mayor Ran Willy dan warga negara Thailand Sutisak Rintalak yang ditangkap 7 Oktober 2023 silam. Namun menurut pernyataan terbaru dalam postingan kantor Netanyahu, temuan yang dibawa kemarin untuk diperiksa dari jalur Gaza tidak terkait dengan salah satu sandera yang gugur. Lantas terkini, Israel disebut telah mengkondisikan dimulainya negosiasi untuk meluncurkan fase kedua perjanjian gencatan dengan menerima sisa-sisa semua tawanan. Sebagai imbalan untuk setiap jenazah tawanan yang dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jenazah warga Palestina yang tewas dalam Perang Gaza 2014 dan masih disimpan di pihaknya. Penyeberangan Rafah dijanjikan akan dibuka dalam beberapa hari mendatang, dikhususkan untuk keluarnya penduduk dari jalur Gaza ke Mesir. Mengutip Al-Arabiya pada 3 Desember, kabar ini menurut pernyataan dari Badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina pada 3 Desember 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Israel akan membuka penyeberangan Rafah ke Mesir dalam beberapa hari agar warga Gaza dapat keluar. Itu diklaimnya dilakukan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Lebih dari itu, pihaknya menyebut penyeberangan tersebut akan diawasi misi bantuan
bantuan perbatasan Uni Eropa, seperti mekanisme yang diberlakukan saat pembukaan singkat pada Januari 2025 selama gencatan senjata 6 minggu. Sebagai informasi tambahan saja, perlintasan Rafah merupakan titik masuk krusial bagi para pekerja kemanusiaan dan truk-truk pengangkut bantuan. Sebatas itu juga termasuk makanan dan bahan bakar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di wilayah yang kekurangan listrik tersebut. Download. Pasukan Israel akhirnya mundur dari kota Tubas dan Aqabah setelah melancarkan agresi berhari-hari. Namun didapati mereka telah melakukan aksi mengubah rumah warga Palestina menjadi barak militer. Mengutip KBRI pada 3 Desember, mundurnya pasukan Israel dilakukan pada Selasa 2 Desember malam. Perlu diketahui mundurnya IDF dilakukan setelah mereka melakukan penggerebekan besar-besaran, bahkan menahan sejumlah warga Palestina. Agresi itu dilakukan bersamaan dengan pesawat tempur yang melepaskan tembakan ke langit provinsi Tubas dari waktu ke waktu. Bahkan patroli Israel dan pasukan infanterinya juga dikerahkan secara besar-besaran. Itu terjadi bertepatan dengan pemberlakuan jam malam dan penutupan pintu masuk dengan penghalang tanah. Lantas terkini pada 2 Desember malam, pasukan pendudukan Israel akhirnya mundur dari kota Tubas dan kota Aqabah setelah 2 hari pengepungan dan agresi tersebut. Namun kepergian itu tidak meninggalkan kelegaan, melainkan luka baru bagi warga yang kembali ke rumah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.